Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, saya Rihan Rahim Hidayat, mahasiswa komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan mereview materi tentang PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tujuan pembuatan PUEBI ini adalah untuk menyempurnakan ejaan-ejaan yang ada sebelumnya, di mana yaitu ejaan yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini merupakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles Van Ophuijsen. Ejaan ini memiliki bunyi yang mirip dengan bahasa Belanda. Contohnya seperti kata sajang, yang artinya pada saat ini yaitu sayang. Dan juga di dalam ejaan ini terdapat imbuhan seperti OE yang artinya U, sebagai contoh OE, M, OE, R gitu. Dan itulah salah satu contoh penggunaan ejaan Van Ophuijsen. Selanjutnya yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen yang ada sebelumnya. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938 di Solo. Kongres ini menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut dengan ejaan Republik atau ejaan Suwandi tadi. Ejaan OE masih dipakai dalam ejaan ini. Yang ditambahkan dalam ejaan ini adalah diperbolehkannya kata berulang dituliskan dengan angka 2, seperti anak-anak ditulis dengan anak 2 dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ejaan pembaharuan dari 1956 sampai 1961. Dalam Kongres Bahasa Indonesia yang kedua, digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ini, peserta Kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan yang menyempurnakan ejaan Suwandi tadi. Selanjutnya yaitu ejaan Manelindo. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam perjanjian persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada tahun 1962. Selanjutnya yaitu ejaan baru atau LBK, Lembaga Bahasa dan Kesastraan, 1967 sampai 1972. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Perubahan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Selanjutnya yaitu ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lebih dikenal dengan EYD. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015. Pada saat itu masa Menteri Masyuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi yang berlaku pada masa itu. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perubahan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Selanjutnya yaitu PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 2015 sampai sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia tadi. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan Bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 2015 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Bapak Menterinya Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan bisa dilihat dari gambar, inilah beberapa contoh kosakata yang berubah dari masa ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, dan ejaan yang disempurnakan. PUEBI merupakan sistem tata bahasa Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan naskah PUEBI bisa dengan buku yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud atau terbitan umum yang dijual di toko-toko buku. Kita juga dapat menggunakan PUEBI secara online. Perubahan ini dilakukan sebagai dampak meluasnya ranah pemakaian bahasa seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Ada 3 hal yang terjadi perubahan pada PUEBI ini, yaitu perubahan pada huruf diftong, perubahan pada huruf tebal, serta penggunaan huruf kapital.
Huruf diftong yaitu huruf vokal yang diucapkan secara sekaligus atau bunyi vokal yang dirangkap dalam satu kata. Contohnya AI, AU, EI, dan OI. Huruf tebal yaitu huruf yang dipakai untuk menegaskan bagian tulisan, dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Contohnya yaitu huruf DH terdapat pada kata Ramadan. Selanjutnya yaitu huruf kapital, digunakan di awal kalimat, nama orang, agama, kitab suci, nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, hari, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini.